habibina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-siddiqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratan muhtaramin wa mukarramin, para hadirin, para alim ulama, sudut asatidzah, wabil khusus jajaran Suriah dan Media, MBCNU Kawedanan, Takaran Utara Nadi, beserta seluruh jajarannya. Tak lupa saudari saya Ustadzah Hajah Arindi. Beliau haji tahun 2024, ikut kloter tidak Magetan tapi dititipkan di Madiun. Hajinya 24 karena beliau. Maka alhamdulillah bertemu di sini dan luar biasanya, mudah-mudahan Kawedanan tambah berkah semuanya. Tak lupa Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, tak lupa juga Ibu Kepala Desa Mojorejo. Jadi alhamdulillah penguasa Jawa Timur ternyata wanita. Gubernur wanita, bupatine wanita, camatnya wanita, lurai wanita, ngampek dan yang ada Kawedanan paling bager niku Maduretno niku wanita juga, tepuk tangan Kawedanan. Kula niku membayangkan ngeten, Bu Ari. Lawong para perempuan itu tidak, bahasanya guyon ngomong, tidak membawa atau tidak menjabat sektine wis kaya ngono. Bahkan si kopiah-kopiah pucet kabeh iki. Bahkan Pak Kapolsek Dan Ramil kena. Pak Kapolsek kan AKP, tapi kan garwane kan AKBP. Pandangan itu juga sama. Kayak gimana kalau memegang kekuasaan? Wah, luar biasa. Yang jelas mudah-mudahan saestu Mojorejo rejo saestu. Allahumma amin. Karena terinspirasi salah satu puncak kekuasaan waktu dulu Majapahit itu ketika Raden Wijaya nikah dengan Bunda Gayatri, punya anak Jayanegara, punya anak lagi yang perempuan itu Ridwana Tunggadewi. Jayanegara tidak mimpin lama, diganti Ridwana Tunggadewi, terus sampai dapat namanya Patih Gajah Modo itu, ya Mojo, lagi-lagi Mojo, dan itu inspiratornya para wanita. Maka luar biasa bahwa alhamdulillah para wanita yang ada di, terutama di Jawa Timur ini benar-benar bisa berperan dengan maksimal. Mudah-mudahan sehat sedanten, dan mudah-mudahan nanti nyuwun sewu para bapak-bapak lebih kuat menghadapi para wanita. Cukup doa mawon. Tak lupa sahabat pimpinan cabang Berluan Branson, ada sahabat sekretaris, sahabat Nurmudin, ada sahabat Kasat Kercap, sahabat Marwan, jajaran pimpinan 3 PAC dan MBC, ada banom-banom muslimat, Fatayan, Ansor, IPPNU, IPNU, berita yang lainnya. Tak lupa pimpinan-pimpinan ketua-ketuanya, Ketua Ansor Utara Nadi, Kawedanan, dan Takaran, dan tak lupa seluruh peserta yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. PKD tadi disinggung Ibu Ari, di setiap yang namanya di setiap bagian itu pasti kita akan memasuki yang namanya pintu gerbang. Pintu gerbangnya sesuai dengan SOP masing-masing organisasi. Organisasi legal di pemerintahan sebagainya, ada perajat dan lain sebagainya, yang diklatnya tidak mungkin 1 hari 2 hari, sampai 1 bulan sampai 1 tahun. Nah kalau jenengan tanya, kok diklatnya Ansor, dekatnya Banser kok cuma 3 hari, Gus, menyesuaikan struk gaji.
Jadi kalau 1 tahun ke atas sebagainya kan, invoice-nya jelas itu. Tapi insya Allah Bapak Ibu, kalau invoice-nya teman-teman Ansor Banser, nanti di akhirat dijamin Allah. Karena lagi-lagi kita percaya dengan dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari, sapa wong sing ngurusi NU, satu tak dawu dadi santriku. Yang di situ sing ngurusi bukan pengurus loh, sing ngurusi. Maka sing ngurus itu bisa dari semua pihak. Iso sing tukang nyepak wedang, iso sing tukang resik-resik, iso sing tukang nanti nyuwun sewu ibu-ibu muslimat yang melangan dan sebagainya. Meskipun tidak jadi pengurus tapi ngurusi NU, jaminannya satu, menjadi diakui jadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Dan santrinya Mbah Hasyim Asy'ari itu ada 2 jalur. Satu lewat nyantri di Tebuireng. Jadi kayak saya dulu alumni Tebuireng di sana, zamannya Gus Dur. Dan ketika jenengan arep mondok neh wis sepuh-sepuh ngene kuwi ora mungkin dan marwan kon neh ra betah karo bojone kan. Jadi pasti tidak mungkin di jalur yang satu. Jalurnya yang gimana? Yang kedua, yaitu lewat ngurusi Nahdlatul Ulama. Dengan ngurusi Nahdlatul Ulama Bapak Ibu, jenengan diakui sebagai santrinya Hadratus Syekh dan santrinya Hadratus Syekh oleh Hadratus Syekh didoakan nanti keluarganya sakinah wa rahmah dan husnul khotimah semuanya. Maka bayaran yang lebih tinggi apa yang mau kita minta? Karena lagi-lagi orang itu kalau akhiratnya baik maka pasti jaminan dunianya baik. Kalau dunianya baik belum tentu akhiratnya baik. Maka biar dunianya baik, biar sisinya baik, maka monggo kita bagi organisasi-organisasi yang arahnya ke akhirat. Maka contohnya teman-teman sahabat Ansor, sahabat Banser ini bekerja di sisi sosial keagamaan, yang diurusi pasti masyarakat, yang diurusi hal-hal yang kelihatannya sepele. Tapi nyuwun sewu sepele-sepele itu yang hari ini terkadang kita lupakan sehingga muncul banyak hal kegalauan di negeri ini. Dengan hal-hal yang tidak pas, kelihatannya cuma urusan update status, kelihatannya cuma urusan nanti ada kegiatan apa, tidak menempatkan sesuatu, komennya tidak pas. Akhirnya nyuwun sewu kemarin kita itu pusing semuanya waktu akhir Agustus kemarin. Yang paling pusing ya Pak Kapolres sama data ukur bendino. Iya laporan begini. Jadi Bu Ari, kalau teman-teman kalau jenengan tanya apakah siap, telat tanyanya. Sudah dari kemarin kita setiap malam, bahkan hari ini ada operasi bareng dengan sahabat-sahabat dari TNI. Dan alhamdulillah waktu kita galang pendampingan waktu demo itu Ansor, kalau saya memang diminta Pak Kapol sendiri untuk datang ke rapat bersama 15 perguruan dan kita ikut bersama-sama mengamankan Magetan. Dan alhamdulillah Magetan aman, tepuk tangan untuk Magetan. Maka tidak bisa tidak kesadaran seperti itu menjadi penting. Karena lagi-lagi nyuwun sewu Pak Daname, Pak Kapolsek, Bu Ari, Bu Lurah, bahwa ketika informasi tersebar hari ini yang luar biasa, yang tidak ada sisi mana yang benar mana yang salah, rata-rata itu yang membuat informasi hoax itu, kalau yang kita teliti di Ansor itu punya ACG namanya Cyberguard, urusan membaca algoritmanya Mensos. Jadi yang kita baca, pembuat hoax itu semuanya anak muda, tapi penyebar hoax itu semuanya orang tua. Ya, tak ulangi ya. Pembuat hoax itu rata-rata anak muda, karena sing sepuh-sepuh sak bunda titis ora mungkin ora mungkin. Tapi penyebarnya rata-rata orang-orang tua. Loh, cara lihatnya gimana Bos? Coba jangan lihat grup WA keluarga gitu kan. Itu rata-rata sing aktif ki sing agek karo tangan kawak-kawak sing agak nyekel HP. Ijek seneng-seneng nyekel HP oleh informasi dan informasi yang awal apa itu yang diyakini benar, padahal belum tentu itu benar. Maka lagi-lagi itu yang harus kita jaga semua. Di Ansor nanti dilatih ke Ansos, analisa sosialnya seperti apa. Di Banser nanti dilatih analisa kegiatan seperti apa. Oh, potensinya kerawanannya seperti apa. Nanti akan ada materi khusus dari Dan Marwan ini untuk persandian itu seperti apa.
ketika kita menyebarkan informasinya tepat, dan nanti kita bisa mengambil hal seperti apa ini nanti penyikapannya. Nanti di Ansor dipelajari. Yang jelas 3 hari tidak cukup. 3 hari itu adalah gerbang pertama jenengan masuk dalam keluarga besar Gerakan Muda Ansor. Maka paling tidak Nyuwun Sewu, nanti setelah 3 hari sampai seperti yang dibicarakan sahabat ketua panitia tadi, nanti akan sah memakai seragam PDL PDH. Jadi Bu Ari, Bu Lurah mungkin tidak perlu harus ikut diklat, tapi bahasanya kalau nanti memakai seragamnya Ben Barokah, nak cacah diklat, ya rokok-rokok itu diterima. Kita sepakat kabel. Dan Nyuwun Sewu Bu Lurah, biasanya tempat-tempat yang kita pakai diklat itu nak lurah ya kayak sak periode, biasanya tambah periode. Biasanya tambah rukun, tambah enak. Dan lagi-lagi kenapa sebenarnya kita itu inginnya sinergi dengan Linmas dan sebagainya? Karena beberapa yang saya dapat beberapa curhatan camat dan ramil polsek itu ketika sudah ada perlombaan Linmas, Kapolsek sama dan ramil rasa manggungnya kumat. Soalnya aku nak ketika urusan lomba baris berbaris ngeluh gak berisan. Soalnya apa yang diajari rata-rata Linmas yang usianya sudah 70 tahun. Diajari maju jalan malah mundur. Nah, maka sebenarnya kita ingin bersinergi Linmas itu misalnya pengennya nanti kalau ada Linmas yang muda-muda, nanti tujuannya menguatkan desa tersebut, dan ketika desa tersebut kuat, ada sisi spiritualnya lewat teman-teman dari Pemuda Ansor, nanti kita ikut membackup program-program dari lurah desa yang ada di tempat itu. Makanya sebenarnya dari 3 kecamatan ini yang Bejo malam ini kalian pula ya Bulurah Mojorejo. Karena apa? Merelakan kantornya untuk ditempati, insya Allah pasukan Rasulullah yang baru, pasukan Hasyim yang baru, dan insya Allah nanti insya Allah benar-benar rejo. Allahumma amin. Maka tadi kalau tak ketemu Bulurah ini mau jadi menunggu pun buatan wonten Gus. Lah nanti bisa kita upayakan, kita carikan pohon mojo yang ditirakati dulu lah ya, ditirakati seperti apa ya, nanti sakit hubungannya Pak ini kali Mas Pak Izin itu sakit, nanti kita taruh di mana, dan di acaranya kita apa ya, karena desa Mojorejo simbole bener-bener ya Mojorejo, biar seperti itu. Jangan, karena terkadang kita itu kehilangan simbol, kehilangan. Nyuwun Sewu kalau bagi saya masuk Kabupaten Obor sehingga tidak tahu sejarahnya seperti apa, dan ketika Kabupaten Obor maka historis heritage-nya daerah itu hilang, sehingga ketika daerah itu hilang tidak ada sisi sejarahnya, anak-anak muda tidak begitu mencintai daerahnya, sehingga mungkin nakal di tempatnya sendiri, ngesel di tempatnya sendiri, karena terkadang tidak mencintai daerahnya, tidak mencintai desa. Maka hubul watan minal iman, sahabat-sahabat, itu harus bermula dari apa? Dari tempat kita, dari tempat lahir kita, tempat hidup kita, tempat tinggal kita, bermula dari situ. Orang satu lalu muluk-muluk harus jaga Indonesia, harus jaga Indonesia, tapi resek yang itu ngalih dewi, kan jelas betul ya udah cacat. Maka di tempatnya ayo kita jaga, nanti ketika jaga keluarga iso, jaga lingkungan iso, berperan aktif di tempatnya masyarakat dimanapun tempat, nanti otomatis akan melebar. Dan kalau setiap desa di Magetan pemudanya berkualitas, pemudanya bisa bersinergi dengan pemerintah desa, membangun desanya bareng-bareng, insya Allah nanti Magetan yang menjadi daerah thayyibatun warabun. Jadi seperti itu. Sudah waktunya sudah mau habis ini. Kalau mau undang sendiri tidak, kalau undang ceramah sendiri di Kawedanan atau di Mojorejo nanti hubungi staf saya channel Pak Izin ini kesempatan jadwal dan juga yang jelas dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, PKD dan Dibakar Pelatihan Pendidikan Dasar Pendidikan dan Latihan Dasar PAJ Ansor Kawedanan Takran Mutoro Nadi resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan dari saya cukup sekian. Apabila ada banyak salah mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.